Sambil masing-masing. Ayo. Ayo. Tidak buruan ya, hujan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mike Item. Terima kasih ya sudah menonton channel ini. Ini adalah episode yang sangat spesial karena ini merupakan episode pertama dari Kayong Project. Episode yang akan selalu menampilkan kegiatan masyarakat Dayak Kayong di Kabupaten Ketapang, Kecamatan Nangataya, Provinsi Kalimantan Barat. Idenya sebenarnya sederhana sekali, yaitu saya ingin banyak kegiatan dari masyarakat di pedalaman atau di daerah-daerah itu ada kanalnya, dapat ditampilkan. Karena bagaimanapun, kehidupan mereka ini terkait erat dengan kita semua. Salah satu contohnya adalah kegiatan ini. Jadi, mohon dukungannya dengan subscribe atau share, dan nanti setelah menonton dengan komen, agar supaya usaha kami ini dapat berkembang. Dalam episode perdana ini, saya akan menampilkan tentang kegiatan masyarakat panen jengkol. Jengkol ini sangat populer di seluruh Indonesia, dan terutama sekali misalnya di daerah Jawa sangat terkenal sekali. Banyak yang tidak tahu bahwa dikira bahwa jengkol itu semua memang asli tumbuh di Jawa misalnya. Padahal sebenarnya tidak. Nah, ini pembuktian bahwa banyak komoditas kita ini sebenarnya yang beredar di misalnya di pulau-pulau yang padat penduduknya, misalnya Jawa atau Sumatera, itu bisa jadi berasal dari daerah lain yang jauh atau pulau lain yang jauh. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi ternyata Kalimantan Barat, terutama di Kecamatan Nangatayap ini, salah satu penghasil jengkol yang luar biasa. Ini misalnya di kebun yang dipanen hari ini oleh teman-teman. Di kebun ini saja setidaknya ada 100 pohon jengkol. Bayangkan dengan usia yang sudah puluhan tahun. Jadi makanya kenapa tinggi-tinggi sekali. Jadi harus dipanjat, dan memanjatnya pun memang ya sekedarnya ya, dalam arti karena mungkin ini adalah kegiatan hari-hari, memanjat nih bagi masyarakat. Jadi ya tidak pakai pengaman dan sejenisnya karena mungkin sudah terbiasa. Dan memang proses panennya itu tidak mungkin kayaknya kalau diambil per tangkai misalnya. Jadi seperti terlihat di gambar ini, ya harus dipotong dahannya, kemudian di bawah ini baru diambilin tangkai-tangkai yang berisi jengkolnya. Karena kalau per tangkai nggak akan pernah bisa selesai nih sepertinya panen ini. Artinya buahnya bisa jadi akan menjadi sangat tua dan pastinya harganya tidak bagus, rasanya juga tidak bagus, dan lain sebagainya. Dan tidak mengherankan memang jika jengkol yang tumbuh di Kecamatan Nangatayap ini besar-besar sekali. Jauh berbeda sekali dengan jengkol yang tumbuh di Jawa misalnya. Bisa jadi karena faktor unsur hara tanah ini memang masih sangat tinggi, artinya subur sekali. Nah, rata-rata pohon jengkol ini bisa mulai dipanen setelah berumur, kalau tumbuh di hutan itu 4-5 tahun sudah bisa dipanen. Tapi kalau yang hasil budidaya atau ditanam di kebun masyarakat, menurut penuturan masyarakat Nangatayap ini, setidaknya berumur 8 tahun itu akan mulai berbuah. Dan untuk tanaman jengkol yang memang subur, itu satu pohon itu bisa sampai 300-500 kilogram. Masih dengan kulit ya. Tapi ini adalah gambaran yang luar biasa betapa potensial sekali atau betapa menjanjikan sekali hasil dari
jengkol ini. Dan selalu dimanapun itu, saya sangat salut dengan masyarakat suku Dayak. Karena semangat kerja mereka ini luar biasa. Jadi walaupun jumlah yang bekerja misalnya di panen jengkol ini tidak banyak ya, karena cuma beberapa orang saja, tapi maksimal banget hasil kerjanya ini. Jadi banyak sekali pohon jengkol yang bisa dipanen, dipotong dahannya, dan kemudian dipisahkan jengkolnya dengan dahannya. Itu bisa berlangsung dengan sangat cepat. Ini yang wow sih menurut saya, karena mereka ini begitu gesit, begitu lincah, begitu luar biasa lah pokoknya. Jadi apapun yang dilakukan tuh bisa selesai dengan cepat, dengan hasil yang sangat maksimal. Ini sebenarnya adalah momen yang berbeda. Jadi harinya beda dengan yang tadi. Di sini saya mengunjungi salah satu orang tua kami di Kecamatan Nangatayap, Pak Uda namanya. Beliau juga punya pohon jengkol yang luar biasa banyak. Ada 700 pohon. Waktu itu saya dipanenkan 1 pohon saja. Itu pun hanya dipotong 2 atau 3 dahan saja. Itu pun sudah tidak bisa bawa pulang. Jadi saya satukan di sini gambarnya. Memang jadi agak beda gambarnya karena ini menggunakan kamera HP. Tuh 1 dahan tuh. Pohonnya segini nih. Nah, kecil. Mana itu? Selain tadi saya sebutkan di depan betapa masyarakat suku Dayak ini begitu giat bekerja, partnership mereka ini juga luar biasa dalam bekerja. Jadi kerjasamanya luar biasa sekali. Seperti terlihat di gambar ini, perempuan, laki-laki, tua muda itu bisa bersinergi luar biasa, solid begitu dalam bekerja. Dan banyak sekali kita mendengar atau membaca atau melihat, misalnya ya, wanita Dayak itu tangguh-tangguh. Saya bisa jawab, betul begitu. Memang adanya seperti itu. Jadi respect lah buat semuanya di Kalimantan. Ada yang terlupa saya sebutkan di depan, kenapa panen ini harus dilakukan secepat mungkin ketika usia buah jengkol ini sudah cukup. Karena usia buah jengkol ini maksimal adalah 3 bulan sejak mulai berbuah. Jadi kalau kelamaan dipanen, intinya akan rugi saja. Tidak bisa dijual, rusak barangnya, terlalu tua dan sebagainya. Jadi memang harus cepat sekali panen, dan ini butuh kerja keras dan butuh kerjasama yang luar biasa. Apalagi misalnya contohnya adalah harga sedang bagus. Betul-betul harus dimaksimalkan. Kelihatan sekali ya, jengkol-jengkolnya luar biasa, besar-besar sekali. Dan tergantung tukang panjatnya. Kalau cuma berdua seperti kegiatan hari ini, paling maksimal bisa dipanen itu tidak sampai 5 pohon. Biasanya memang kalau waktu masih cukup, akan semaksimal mungkin dibersihkan dari tangkai-tangkainya ketika masih ada di kebun. Jadi semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Karena akan mengurangi berat juga, jadi diangkut lebih mudah, lebih ringan. Tapi biasanya ini mustahil kalau semuanya harus dibersihkan di kebun. Waktunya tidak cukup karena seperti saya bilang di awal, 1 pohon jengkol saja bisa menghasilkan 300 sampai 500 kg. Jadi nggak mungkin kalau semua harus dibersihkan di kebun. Artinya harus dibawa pulang ke rumah. Jadi di sela-sela waktu luang di rumah bisa dibersihkan dan kemudian dikupas, karena kalau jengkol itu dijual ke umum itu kondisinya sudah terkupas. Proses yang relatif ringan sebenarnya, tapi harus berulang ratusan dan bahkan bisa ribuan kali adalah ini.
membuang cangkangnya, yaitu harus dipukul agar pecah. Kemudian nantinya isi dan cangkangnya dipisahkan. Baru kemudian isi inilah yang dijual ke pasaran. Dan yang menarik dan bisa jadi mengagetkan ya, ini salah satu contoh. Lokasi ini ada di Kecamatan Nangatayap, Kalimantan Barat. Tapi mereka mengirimkan jengkol tuh bisa sampai ke Pulau Jawa, yaitu dengan melalui pelabuhan Pangkalan Bun. Pangkalan Bun sendiri ini sebenarnya di Kalimantan Tengah, karena paling dekat ke Pangkalan Bun daripada ke Pontianak di ibu kota Kalimantan Barat. Yang pasti terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Kita berjumpa di episode Kayong Project berikutnya.